Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di tutorial konstruk kali ini. Saya akan coba membetulkan bagi yang salah ya. Ada beberapa yang mengalami sedikit kesalahan di mana apabila dia kita coba running dulu ya. Dia seperti ini. Oke, kalau kita ke sini, dia akan mati dan dia balik ke sini ya. Dia balik ke sini, itu artinya ada kesalahan atau ada dua tombol yang terpencet ya, yaitu tombol next di bawah. Jadi seperti ini, kita hidupkan dulu pop-up-nya. Jadi kalau kita angkat, ini kan ada nih ya di bawahnya ya. Ya. Tombol next ya, tombol next. Jadi supaya dia hilang, betul-betul hilang, maka di sini kita akan atur di mana di event sheet-nya ya, kita atur add event ya. Kita coba masukkan lagi tombol next ya, tombol next. Kemudian kita pilih next, kemudian kita pilih destroyer ya, artinya hancur. Jadi kita pilih down. Kemudian next ini kita taruh di atas visible ya. Di atas visible boleh. Oke. Selanjutnya kita coba running lagi. Runningnya di sini ya. Kita coba running lagi. Oke, coba kita mati ya. Ya, dia akan kembali ke mati ya. Oke, dia akan tetap kembali dan ketika dia ini muncul ya. Oke, muncul, abaikan saja, tidak masalah itu. Win ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk membuat tombol ini tidak saling menyangkut ya, tidak saling bertumpang tindih. Jadi salah satunya kita destroyer. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan membuatkan tutorial di mana tutorial ini akan saya buat untuk modifikasi game edukasinya ya. Bagaimana caranya? Kita centang dulu yang ini, hilangkan centangnya. Oke, di bagian ini biarkan saja ya, Bapak Ibu ingatkan saja ininya, atau mungkin kita ganti namanya aja dengan jembatan supaya Bapak Ibu tidak lupa ya, jembatan, ingat-ingat ya, jembatan. Pemainnya kita coba taruh sini saja dulu. Bapak Ibu kan pemainnya di sini ya, tidak masalah Bapak Ibu, kita geret-geret saja. Oke, di jembatan kita buat dia invisible dan invisible-nya dia hilang ya. Kemudian kita hilangkan invisible-nya dulu. Kemudian di bagian solid-nya kita disablekan. Ya, bagian solid yang ini kita disablekan. Kemudian di bagian properties yang bawah, invisible-nya kita hilangkan. Kita coba running. Oke.
Oke, ketika dia jatuh ya Bapak Ibu. Dia jatuh alias dia tidak ada dan tidak memiliki sifat solid ya. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita akan modifikasi soal pertanyaan ya. Kita ambil saja filenya, insert new object seperti biasa. Oke, pastikan ada di ground ya Bapak Ibu, aktif ada di ground. Kemudian kita pilih sprite ya. Kemudian insert, kita pilih load ya. Kita cari Bapak Ibu di GUI ini. Di GUI ini kita cari CLUD ya. CLUD. Boleh yang ini saja. Kita pilih oke. Biarkan saja, kemudian kita close. Oke, kita akan buat sebuah kolom pertanyaan di mana kolom pertanyaannya ini apabila benar dia akan menambah ya. Dia akan memunculkan bayangan ini ya. Memunculkan jembatan ini maksud saya. Munculkan jembatan ini. Oke, kita buatkan sebuah pertanyaan. Oke, kita klik kanan lagi Bapak Ibu, klik kanan. Kemudian insert new object. Kemudian kita pilih text. Ini ya, text. Kita pilih insert. Kemudian kita tekan di sini. Oke. Di teksnya ini kita ganti sebuah pertanyaan ya Bapak Ibu, boleh silakan berkreasi pertanyaannya apa. Saya akan membuatkan ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh membuat sebuah pertanyaan di dalam game konstruk ini ya. Membuat pertanyaan di game ini, saya akan buatkan yes dan no saja. Jadi Bapak Ibu bisa kreasikan juga sebenarnya dengan pilihan ganda ya, dengan pilihan ganda seperti itu atau kreasi yang lain. Oke, kalau saya buat simple saja, saya buatkan yes atau yes atau no ya, yes or no ya. Jadi jawabannya ya atau tidak. Jadi saya akan membuatkan sebuah pernyataan satu gampang saja. Apakah kamu manusia? Misal ya. Oke. Apakah kamu manusia? Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk yang premium, dia bisa digrupkan. Jadi sekali saja kita masuk ke dalam grup ya. Misal di sini ada grup, kita buat grup atau family ya, add family. Dia bisa dijadikan satu bagian. Jadi kita hanya mengatur visible-nya ini langsung ke family-nya. Kayak itu ya, langsung ke family-nya. Tapi saya akan contohkan yang manual atau yang free. Oke. Ini, apakah kamu manusia? Jika kurang besar, maka kita akan besarkan lagi. Akan besarkan lagi dengan 18 mungkin ya. 18, oke. Nah, jika hilang seperti ini, berarti ini kurang besar ya. Apakah kamu manusia? Oke, jawabannya adalah jika iya, jembatan akan terlihat. Jika tidak, nyawa akan hilang satu. Seperti itu ya. Jadi ada resikonya. Oke, jadi ada resikonya. Oke. Bagaimana caranya? Kita tambahkan saja dua objek ya Bapak Ibu. Kita buat teks saja, satu lagi teks. Kita copy saja, tekan CTRL pada keyboard ya. Oke, kita buat satu lagi. Kita buat iya ya, iya. Oke, ini iya. Kecilkan saja Bapak Ibu.
Kita buat satu lagi, kita copy saja. Kopinya dengan tekan CTRL ya. Jangan lupa CTRL ditekan, kemudian ditarik pakai mouse atau pakai mousepad ya. Pakai keypad di laptop maksud saya. Kita buat misal ini tidak. Oke. Tidak. Kita besarkan lagi. Iya dan tidak. Ini sebuah contoh. Jadi jika sudah, kita akan masukkan sebuah objek kosong karena kalau tulisan seperti ini biasanya susah untuk diklik karena objeknya terlalu kecil ya. Kita akan coba buatkan objek bayangan saja, objek bayangan ya. Insert new object, kemudian kita pilih sprite, kemudian kita pilih insert, klik ya, klik. Oke, kita buat mungkin satu di sini. Oke ya, satu di sini. Ini kita buat iya. Oke ya. Kemudian kita cloning saja. Clone ya. Klik kanan, kemudian pilih clone objek tipe. Kemudian kita klik saja di sini. Kita buat ini tidak. Pastikan ya Bu ya, di sini Bapak Ibu ya, pastikan ini di kotak yang ini ya, iya 2 ini. Kotak yang sudah kita clone. Kita buat di sini tidak. Oke. Kita samakan ukurannya saja. Kita klik ini ya, yang iya 1 ini. Kita copy saja size-nya. Kemudian kita copy, klik kanan ya, copy. Klik pada objeknya, kemudian kita pilih, klik kanan lagi, kita pastikan. Oke, seperti ini ya. Ini tidak, ini iya. Ya. Pilih di sini, satunya taruh di sini. Kita atur saja ya. Tidak, iya. Ini bisa menggunakan gambar juga Bapak Ibu, silakan kreasikan. Jika sudah, oke, kemudian kita akan mengumpulkan dia menjadi satu bagian yang tidak terlihat. Jadi kita blok saja. Blok saja. Oke. Jika susah kita di bloknya kita tekan shift saja, shift pada keyboard. Ya, tekan shift maka kita pilih satu-satu ya. Misal kayak ini 1 ya. Kemudian 2, 3, 4. Hanya saja yang di tengah ini, yang di bawah ini yang teks iya dan tidaknya nanti tidak termasuk ya. Maka kita copy saja sebatas ini dulu, kita drag sebatas ini ya. Nah, kita yang kecil ini artinya tulisan iya dan tulisan tidak ini ikut drag ya, ikut terpilih ya. Kemudian kita tekan shift dan pilih balon suaranya. Oke. Seperti ini ya. Oh, tidak bisa dia satu-satu ya Bapak Ibu. Kita pilih ininya invisible. Kemudian kita pilih ininya invisible juga. Ini invisible juga. Kita tarik saja kalau misalkan susah. Ini invisible juga. Yang ini invisible juga, dan yang ini invisible juga. Semuanya invisible. Kemudian kita pilih, kita tutup saja Bapak Ibu, kita tutup. Oke, apakah kamu manusia? Kita tutup. Jika sudah invisible semua, itu artinya apabila kita running, oke, ini kosong ya, dan ini tulisan tidak ada. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita buat satu lagi alat bantu, satu lagi sprite bantuan. Sprite bantuan itu maksudnya dia kita gunakan hanya untuk membantu kita memerintah atau menginstruksikan sebuah objek gitu ya. Kita klik kanan lagi, insert new object, sprite ya, insert,
Oke, seperti ini. Bapak Ibu bisa kreasikan pada bagian ini, bisa pakai bendera misalkan ya, bisa pakai bendera atau pakai PNG yang lainnya ya. Oke, saya gunakan ini saja karena saya tidak menyiapkan benderanya ya. Saya kecilkan, kita taruh di sini ya Bapak Ibu. Kita buat di sini artinya soal ya. Oke, yang ini tadi teks apa namanya? Oke, yang ini kita ganti dulu ya Bapak Ibu. Kita ganti soal ya. Kemudian yang ini kita ganti Oke, tidak masalah. Ini jadi soal semua ya. Karena dia kita copy tadi ya. Kita copy. Tidak masalah, ini sebagai contoh saja. Maka jika soal ini nanti diperintahkan, dia akan menjadi terlihat ya. Oke, bagian yang ini tulisan iya, ini tulisan tidak. Oke. Di sini kita buat invisible juga ya, invisible juga. Di sini di bawah invisible juga ya Bapak Ibu. Oke. Baru setelah itu kita atur ini kita taruh sini saja ya, agak geser dikit. Kita atur di event sheet. Apa yang akan kita buat? Yang pertama adalah player lagi. Add event, kita pilih player ya, player yang ini. Next. Kita pilih sebelumnya kita balik lagi ke sini. Di bagian ini sepertiga ya Bapak Ibu, kita buat ini kita buat patok ya. Patok tulisannya kecil aja nggak apa-apa. Patok soal ya. Oke, ini patok soal ya. Jika sudah, kita masuk ke event sheet baru. Kita pilih add event, kemudian kita pilih player, kemudian kita pilih next. Nah, kemudian kita pilih is overlapping ya, sama seperti biasa is overlapping. Pilih yang ini Bapak Ibu ya, untuk menghilangkan dan memunculkan benda. Kalau yang ini dia hanya tidak bisa diinverskan ya, tidak bisa diinverskan. Kalau ini dia bisa. Oke. Jika is overlapping ya, kita pilih next. Kemudian kita pilih klik sini, kita pilih patok soal ya, patok soal kita pilih oke. Done. Artinya ketika pemain menyentuh patok soal ya. Seperti biasa, sama seperti yang atas, sama seperti juga yang ini koin ya. Sama Bapak Ibu. Jadi tidak perlu susah. Kemudian kita pilih add action. Apa yang terjadi bila jika player menyentuh kotak soal? Maka spread ini next. Kita pilih set visible ya. Kita pilih set visible. Kita pilih next. Kita buat dia visible. Oke, done. Oke ya. Kemudian kita copy saja yang ini. CTRL, tekan CTRL. Tarik ke bawah. Kita klik kanan. Replace object ya. Replace object. Klik kanan, saya ulangi supaya tidak susah. Klik kanan, replace object. Kemudian kita pilih iya tidak, biarkan saja invisible. Kita pilih soal. Soal, di mana soalnya? Kok tidak ada soalnya? Kita lihat dulu. Ini ya soalnya. Event sheet. Oke, coba kita balik lagi. Kita back. Oh ini ya Bapak Ibu. Soalnya.
Saya ulangi supaya Bapak Ibu tidak bingung, satu perintah saja, klik kanan, replace object. Oh, tidak ada ya kalau disoalkan. Klik 2 kali ya Bapak Ibu, kemudian kita pilih back lagi, kemudian kita pilih soal, kemudian kita pilih next. Kita buat dia set visible, artinya terlihat ya, terlihat. Oke, 2 ya, 2 sudah, berarti sudah 2 komponen yang terlihat. Oke, jika sudah Bapak Ibu, maka kita akan buat ini menjadi terlihat dan tidak terlihat. Kita coba running dulu ya. Kita coba running. Oke, apakah kamu manusia ya? Dia terlihat ya. Kita pilih iya atau kita pilih tidak. Seperti itu ya. Apakah kamu manusia? Kita pilih iya atau tidak. Jika iya, artinya jembatan akan tersambung. Jika tidak, nyawa akan hilang 1. Bagaimana caranya? Oke, tapi sebelum itu saya akan buatkan. Nah, kalau ketika ditinggal, dia harusnya balik lagi menghilang ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya dia menghilang lagi? Nah, inilah namanya invert ya. Sama seperti touch ini ya. Kita copy saja ini, kita copy, kemudian kita tekan CTRL pada keyboard, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, klik kanan pada is overlappingnya ini, klik kanan. Kita pilih invert. Berarti artinya sama seperti sebelumnya. Jika player tidak menyentuh patok ya, tanda silang artinya tidak menyentuh patok. Apa yang terjadi? Klik saja di visible-nya ini, klik 2 kali ya. Kita buat invisible, kemudian kita pilih down. Yang ini juga soal visible, invisible. Dan oke, kita coba running ya. Oke, ada ya Bapak Ibu? Oke. Oke, ada ya. Hanya saja sekali lewat saja karena dia kita ulangi. Nah, ada ya, tapi kecil ya. Kita buat besarkan saja kalau misalkan terlalu kecil. Tapi lihat, hilang ya, ada, hilang. Oke, kita buat, saya akan besarkan sedikit ya ininya. Saya akan besarkan dikit seperti ini, supaya sentuhannya agak lama ya. Oke, sentuhannya agak lama. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan membuatkan sebuah perintah baru apabila dia menyentuh iya dan tidak tadi. Bagaimana caranya? Add action lagi Bapak Ibu, kemudian kita pilih touch, kemudian kita pilih next, kemudian is touching object ya, is touching object, kemudian next, kita pilih iya dan down ya. Oke, kita copy dulu saja, tidak masalah. Oke, kita copy di sini ya, di ujung sini ngopinya. Cara mengopinya jangan di tengah sini. Kalau di tengah sini dia menjadi satu kesatuan, tapi kalau di ujung sini dia menjadi 2. Oke, seperti ini ada pemisah ya. Oke, di sini kita seperti tadi invert replace object ya, replace object, kemudian kita pilih kalau tadi iya, sekarang kita pilih tidak. Yes. Apa yang terjadi dengan keduanya jika kita pilih iya dan jika kita pilih tidak? Maka kita beri perintah untuk yang iya terlebih dahulu. Yang iya, add action, kita pilih jembatan ya, jembatan, next. Pertama adalah jembatannya terlihat. Ya, visible. V. Kita pilih aja V, visible ya. Ada, next. Kita buat visible. Satu lagi,
add action lagi, kemudian kita pilih jembatan. Next, kita pilih solid ya, bagian ini sifatnya solid. Kemudian kita pilih next, kita buat jadi enable ya, enable. Artinya solidnya berfungsi. Kemudian kita pilih down. Jika sudah Bapak Ibu, itu artinya jika iya jembatan akan menyambung. Kita coba contohnya. Oke, iya atau tidak, kita pilih iya. Nah, jembatan akan tersambung ya. Kemudian kita bisa maju, mati dia. Oke, seperti ini ya. Halangannya, sebuah halangannya. Oke. Kemudian jika tidak, add action ya. Add action. Kemudian kita pilih tidak. Kita pilih jembatan. Boleh. Oh, jika tidak maka player ya. Player, add action, subtract ya, subtract, nyawanya menjadi 1. Kita coba ya. Oke, kita lihat seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat yang ini ya. Sama ya, ketika musuh mengenai subtract from nyawa. Kita lihat ini, subtract from nyawa. Kita coba running. Kita pilih tidak. Oke. Oh. Kita close down dulu. Ada satu kesalahan. Kita buat di sininya jangan is touching ya Ibu, Bapak Ibu. Kita buat back on touching object ya, on touching object saja. Kita coba dulu ya. On touching object. Jadi biasanya kalau on touching ini sekali saja. Oke ya. Sekali saja ya. Oke, sekali ya. Dia ada jeda waktunya. Baru mati ya. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah cara menambahkan halangan atau edukasinya di situ. Atau mungkin kita buat bantuan, kita bisa membuat satu bantuan di mana bantuannya ini bisa menambah nyawa gitu ya. Bisa menambah nyawa. Di mana caranya? Kita coba cari di sini saja. Insert new object ya Bapak Ibu. Kita pilih sprite. Kemudian kita insert. Ya, kita cari mungkin ada asetnya, di asetnya GUI. Kita cari di nyawa ya. Nyawa. Kita cari di nyawa. Oke. Di mana nyawa nih? Oke, lob ini aja lah. Lob baru ini saja ya Bapak Ibu. Kita open. Kita ya. Ini misalkan di sini kita buat nyawanya ya. Ini sprite 3 kita buat ini nyawa. Ya, kita buat nyawa ya. Oke. Kita buat satu perintah baru. Kita buat satu perintah baru. Kita buat kita copy saja dari sini ya.
CTRL, tekan CTRL, kita klik kanan, kemudian kita pilih replace object ya, replace object. Saya ulangi, klik kanan, replace object ya. Kita pilih nyawa, kalau tadi hot ya, sekarang kita pilih nyawa. Jangan terkecoh ya Bapak Ibu, ini nyawa ya, bagian yang nyawa, tapi nyawa lope ini, ya, nyawa hati ini ya. Kemudian di sini kita buat nyawanya jangan subtract, tapi add to ya, add to artinya menambah nyawa 1. Oke, kita pilih maaf, saya kesalahan ya. Saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Delete, bukan yang ini ya. Tapi ketika nyawa menyentuh ini, kita buat add event baru, add event player menyentuh is touching ya, yang on touching ya, on touching aja pakainya, on touching object ya, atau yang ini on collision ya, collision apa itu bacanya, collision with another object ya. Kemudian kita pilih nyawa, kemudian kita pilih down lagi. Jadi apabila player menyentuh nyawa sekali, maka player, kita buat lagi player add to ya, add to nyawa 1 ya. Itu. Oke, coba kita running. Oke, nyawa nambah ya. Nambah lagi nambah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dia nambah terus ya ini ya. Oke, kita buat satu lagi di sini, add action nyawa. Ya, pilih nyawa, kemudian next, destroyer ya. Destroyer. Oke. Kita coba running. Oke, 4 ya. Sekarang nyawanya jadi 4 ya. Nah, jadi 4. Oke, demikianlah tutorial kita kali ini. Kita coba langsung selesaikan ya. Saya coba selesaikan dulu. Kita coba selesaikan permainannya. Susah buat lah. Oke, mati 1 ya. Kita pilih iya. Oke, dia nyambung ya. Oke, berhasil, kamu menang. Yes. Oke, sudah. Kita pilih, kita cukupkan ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita tambahkan, saya beri satu sedikit gambaran ya Bapak Ibu. Jadi di bagian yang koin ini bisa kita tambahkan, misalkan kita tambahkan musik ya, kita tambahkan musik. Maka cara menambahkannya di sini ya Bapak Ibu. Add action ini ya. Ketika menyentuh maka musik akan muncul ya. Oke, untuk bagian yang itu tidak akan saya buatkan di sini. Bapak Ibu bisa carikan saja ya. Kita cukupkan sampai di sini, nanti kalau misalkan saya buatkan nanti PR-nya makin banyak ya. Jadi demikian tutorial kita kali ini. Ini tutorial yang ke 13 ya Bapak Ibu, yang artinya setelah ini kita akan publish. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.